Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini adalah kali pertama saya mengisi di sini, sehingga elok ya apabila saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wira Mandiri Bahrun. Saya dilahirkan jauh dari sini Bapak dan Ibu. Lahir di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Tapi ibu saya orang Magelang ya. Ibu saya orang Magelang, rumah simbah itu di Menowo. Jadi kalau ibu-ibu, Bapak dan Ibu mau ke Semarang, itu nanti ada lampu merah sebelum keluar kota Magelang. Nah itu daerah situ. Sekarang domisili di Yogyakarta. Baik, ini sedikit perkenalan dari kami. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini pengajian kita akan membahas tema yang sangat penting dan erat sekali hubungannya dengan kondisi kita sebagai hamba Allah, yaitu tentang doa. Doa ini adalah salah satu ibadah yang sangat penting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa ya. Dan Allah menjanjikan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang yang tidak mau berdoa ya, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sombong. Jadi kalau ada orang menginginkan sesuatu, dia hanya mengandalkan dirinya saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang sombong. Makanya di kelanjutan ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam api neraka dalam keadaan hina dina. Maka kita jangan menjadi hamba yang sombong ya, hanya menyandarkan segalanya pada diri kita atau kepada manusia. Tapi justru kita harus menyadari posisi kita sebagai hamba yang lemah, yang membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala itu suka kalau kita berdoa.
Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala suka kita berdoa? Karena kita menunjukkan di hadapan Allah sebagai makhluk Allah yang lemah. Ya, Allah itu suka kalau kita menunjukkan kelemahan kita sebagai hamba. Makanya posisi seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika dia bersujud. Kenapa Bapak dan Ibu? Posisi yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ketika kita bersujud, karena kita merendahkan diri betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia, yaitu kepala kita letakkan di bawah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita memperbanyak doa kita. Jangan pernah menyandarkan diri pada upaya kita. Justru doa itu harus menjadi prioritas kita. Kalau orang itu kan mengatakan usaha dulu baru kemudian doa, ini keliru. Justru doa itu yang harus jadi prioritas. Karena misalnya ada orang yang mengharapkan sebuah rezeki, ya, sebuah rezeki. Kadang dia bisa dapatkan rezeki itu tanpa melakukan usaha apapun. Saya kemarin baru berangkat umroh, ada seorang ustadz yang dia mungkin dari sisi finansial tidak mampu untuk berangkat umroh, tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata ada orang yang membiayai dia untuk berangkat. Ya, sehingga jangan pernah kita meremehkan doa. Justru doa inilah yang hendaknya kita prioritaskan, kemudian disusul dengan upaya kita. Ya, dan tidak akan merugi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah orang yang berdoa. Kenapa? Karena walaupun apa yang dia inginkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doa itu pasti akan membawa kebaikan. Jadi jangan kemudian kita mengira kita berdoa kemudian apa yang kita inginkan tidak diberikan oleh Allah, kita rugi. Tidak. Karena doa itu akan berujung pada 3 hal. Yang pertama, benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah tidak kabulkan doa kita, tidak berikan apa yang kita inginkan, tapi kita akan hindarkan dari kemudaratan yang semisal. Atau yang ketiga, kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kita tidak dihindarkan dari kemudaratan yang senilai, maka yang ketiga, doa kita akan menjadi pahala yang sangat luar biasa di akhirat nanti. Jadi tidak akan merugi orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin." Tidaklah seorang muslim itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, dengan catatan doa itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Misalnya dia berdoa, ya Allah jauhkanlah saya dari saudara-saudara saya misalnya, ya, atau dia berdoa untuk suatu perbuatan dosa, ya Allah mudahkanlah aku untuk berzina misalnya. Tapi dia meminta kebaikan, apapun itu kebaikan dunia dan akhirat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kalau dia meminta satu kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berdiri. Saya duduk aja lah Mas. Agak sulit saya kalau berdiri ya. Jadi ya ini kayak nonton bioskop. Ya. Jadi kalau seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan datangkan kepada dia 3 perkara. Yang pertama, imma an taj'ala lahu da'watahu, ya, an tu'ajjila lahu da'watahu. Allah akan segerakan apa yang dia minta, Allah berikan. Dan ini kadang-kadang kita lupa bahwa Allah itu telah berikan banyak hal kepada kita. Kita minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup ya. Kita masih sehat.
Itu rezeki bukan? Rezeki. Ya. Jadi Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita meremehkan nikmat bernafas. Ini semua kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Rezeki terus mengalir kepada kita setiap hari. Allah berikan. Qala wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya nanti di akhirat. Bapak dan Ibu, kita nanti di akhirat itu sangat memerlukan yang namanya pahala dari amalan kebaikan kita. Nanti di akhirat kita akan ditimbang mana yang banyak, amalan kebaikan atau amalan keburukan. Maka orang yang berdoa nanti timbangan amalan kebaikannya akan berat. Allah Subhanahu wa taala akan perberat timbangan amalan kebaikannya. Wa imma an yasrifa alaihi minasu mithlaha. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala hilangkan ya keburukan yang semisal dari apa yang dia minta. Dia minta kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hilangkan keburukan. Misalnya ketika dia ketika dia sedang menuju suatu tempat, ya Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari kecelakaan, ya. Dahulu waktu kami belajar di Yaman, saya itu pernah ingin sekali mengunjungi suatu kota. Nama kotanya itu adalah kota Aden. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen lihat, karena kota Aden ini kota bersejarah. Dan dia adalah kota yang lebih modern daripada kota-kota lainnya. Ingin sekali melihat. Ya, sudah sampai Yaman kok belum masuk kota Aden. Suatu ketika kami ada acara, ya, bus yang kami jalankan ya itu sampai di gerbang kota Aden. Ya, memang tujuan utama ketika itu berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada dekat kota Aden, namanya Pondok Pesantren Darul Hadits Fiyush. Tapi maksud kita, sebelum kita ke pondok pesantren, kita jalan-jalan dulu di dalam kota. Ini tujuan kita ketika itu. Kemudian ketika sampai di sana, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ditahan oleh polisi. Polisinya nanya, ya, Anda mau kemana? Nah, teman saya dengan polos mengatakan, kami mau ke pondok pesantren Darul Hadits Fiyush. Oh ya sudah, silahkan belok kiri. Terus ngomong, tapi Pak, kita mau jalan-jalan dulu ke kota Aden. Enggak, kata polisinya, enggak boleh. Kalau tujuannya ke pondok pesantren, ya sudah ke sana, jangan masuk kota. Maka kita sedih sekali waktu itu. Waduh, enggak boleh masuk kota. Akhirnya ya sudah, waktu itu guru kita mengatakan, al khairu makhtarahullahu lak. Yang namanya kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan. Yang namanya kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan bagi kita. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata Allah menakdirkan yang lain, kita harus husnudzon kepada Allah. Itulah yang terbaik bagi kita. Maka ya sudah, kita sedikit terhibur dengan ucapan tadi. Akhirnya nggak jadi masuk kota. Tapi ternyata apa yang terjadi di hari itu, terjadi kerusuhan dan pemboman di kota Aden, pas di tempat yang ingin kita kunjungi. Ya Allah, ternyata benar, kebaikan itu adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Yang penting kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, ya, mungkin banyak sekali kejelekan demi kejelekan yang terhindar dari diri kita karena doa. Makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadilah seorang hamba yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi tidak akan merugi seorang hamba yang berdoa. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sana ada beberapa adab dalam berdoa yang diajarkan oleh para ulama. Tentunya ini semua kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Di antara adab ketika kita berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah hendaknya dalam berdoa itu ikhlas. Artinya ketika kita berdoa, ya, kita berdoa bukan untuk dipuji oleh manusia. Apa ada Ustadz orang-orang yang berdoa untuk dipuji oleh manusia? Ada. Dia menampilkan di hadapan manusia, ya. Ketika orang-orang melihat dia mencoba untuk menampilkan, saya ini sedang berdoa dengan khusyuk.
Ya, maka kalau kita berdoa, berdoalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian seseorang menampakkan dirinya sedang berdoa ya di hadapan manusia. Kadang ada orang ketika dia berada di Ka'bah ya, sudah jauh-jauh berangkat ya dari negerinya, mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian dia berdoa di Ka'bah, tolong disyuting dong ya. Pengen menampakkan kepada orang-orang kalau dia sedang berdoa di depan Ka'bah. Hati-hati. Kalau seseorang itu dia berdoa dengan riya, tujuannya agar dilihat oleh manusia, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Maka berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Berdoalah dengan ikhlas. Ya. Jangan kemudian berdoa untuk dilihat manusia. Makanya yang bagus dari doa itu adalah kita berdoa dalam kesendirian. Bangun di sepertiga malam terakhir, tidak ada seorang pun yang ada sekitar kita. Kita angkat tangan kita, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat-hajat kita. Kalau orang dia berkesendirian, dia akan terhindar dari yang namanya riya. Siapa yang melihat dia? Tidak ada yang melihat dia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang paling penting dari diri kita, jaga keikhlasan dalam berdoa. Kemudian yang kedua, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Falillahi asmaul husna fad'u biha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama yang indah tersebut. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pakai atau kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang sesuai dengan permintaan kita. Contoh, ya Razzaq urzuqna. Wahai Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Ya Ghaffar ighfir lana. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Jadi kita sesuaikan apa yang menjadi hajat kita dengan pujian atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Ya. Nah, kalau nggak bisa gimana, Ustadz? Ya sudah, kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan Rabb. Makanya kalau kita lihat doa-doa di dalam Al-Qur'an, itu banyak sekali yang menggunakan lafadz Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga seseorang ketika dia ingin berdoa, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab ketika berdoa, hendaknya seseorang memulai doanya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seseorang yang berdoa tanpa memuji Allah dan tanpa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ajjalat doa, dia telah terburu-buru dalam doanya. Oleh karena itu hendaknya kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, di antara sebab terkabulnya doa adalah hendaknya kita berupaya untuk menghadap kiblat. Memang benar bahwa doa bisa kita laksanakan di mana saja tanpa harus menghadap kiblat. Tapi lebih afdalnya adalah kita menghadap kepada kiblat. Dalam sebuah hadis yang sahih dikisahkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Jadi perang Badar ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah adalah perang pertama yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Itu terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Ketika itu pasukan kaum muslimin
jumlahnya hanya 319 orang. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan bahwa jumlah kaum musyrikin ketika itu 1000 orang. Kaum muslimin hanya 319 orang. Maka Nabi SAW berdoa dengan penuh kesungguh-sungguhan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Nah, ketika itu beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama mengatakan bahwa di antara sebab dikabulkannya doa adalah seorang berdoa sambil menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi kita hendaknya berupaya ya untuk menghadap kiblat dalam doa-doa kita. Kemudian yang kelima, di antara sebab terkabulnya doa adalah seseorang merasa yakin bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh dia coba-coba dalam doanya. Ya. Ya sudah, kalau Allah kabulkan alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Enggak. Tapi dia harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Bapak dan Ibu, Allah Maha Kaya. Apa yang tidak mampu bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka itu pasti akan terwujudkan. Ya. Ketika seseorang dilanda sakit yang sudah lama tidak kunjung sembuh, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan perkara tersebut. Ya. Dan jangan dia kemudian mengaitkan dengan keinginan Allah. Misalnya dia mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau menginginkan, kabulkanlah doaku." Seakan-akan dia tidak butuh pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Sebagian orang mengatakan dalam doanya, "Ya Allah, ya kalau Engkau menghendaki, kabulkanlah apa yang menjadi keinginanku. Kalau Engkau tidak menghendaki, maka tidak perlu kabulkan." Seolah-olah dia tidak perlu terhadap pengkabulan doa tersebut. Ini keliru. Nabi SAW mengingkari orang-orang yang berdoa dengan lafaz doa seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta." Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan dalam doanya, "Allahumma ighfirli in syi'ta." Ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau menghendaki. Jangan. "Allahumma arhamni in syi'ta." Jangan pula dia katakan dalam doanya, "Ya Allah, rahmati aku apabila Engkau kehendaki." Jangan. Seakan-akan dia tidak membutuhkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia hendaknya dia meminta dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ampuni aku." Dia sangat menginginkan ampunan Allah. "Ya Allah, rahmati aku." Menunjukkan bahwa dia sangat menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu dikaitkan dengan keinginan Allah. Itu sudah tahu semua bahwa semuanya pasti kembali kepada kehendak Allah. Tidak perlu Anda ungkapkan, tapi yang perlu Anda ungkapkan dalam doa, yang perlu kita ungkapkan dalam doa adalah butuhnya kita kepada apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau kita mengaitkan dengan kehendak Allah. Kemudian di antara perkara yang menjadi sebab
terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita ya tidak memakan sesuatu yang Allah haramkan. Ini faktor yang sangat penting sekali. Banyak orang yang berdoa kepada Allah tapi dia tidak pernah memikirkan, mengevaluasi apa yang dia konsumsi sehari-hari. Banyak sebagian orang dia berdoa kepada Allah tapi dia memakan harta yang haram. Maka Bapak dan Ibu, kita perlu tahu bahwa harta haram ini merupakan sebab terhalangnya doa kita dari pengkabulan. Harta haram merupakan sebab doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah tentang seorang laki-laki. Tsumma dzakara rajulan ya yutilu safar as'ad aghbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki dalam keadaan safar, artinya dalam keadaan dia perjalanan jauh. As'ad aghbar, ketika itu rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, lalu dia angkat tangannya ke atas langit. Ya Rabbi ya Rabbi, lalu dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya orang ini padanya terdapat banyak sekali sebab-sebab pengkabulan doa. Pertama, dia sedang safar dalam perjalanan jauh. Ini juga sebuah faedah Bapak dan Ibu, kalau kita sedang melakukan perjalanan jauh, perbanyak doa. Karena doa seorang musafir itu termasuk doa yang mustajab. Jadi jangan diisi dengan maksiat perjalanan itu, tapi diisi dengan doa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awat la turad." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, tidak tertolak sama sekali. Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua. Nah, kita itu doa kita sebagai orang tua itu akan dikabulkan oleh Allah. Dan doa orang tua yang dikabulkan oleh Allah itu bukan hanya doa kebaikan ya Bapak dan Ibu, tapi juga doa keburukan. Maka hati-hati, jangan pernah mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Karena kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, kita sendirilah yang akan menyesal. Ini sebagai faedah tambahan ya. Ketika saya menyampaikan materi ini, ada orang yang cerita, Ustadz, yang panjenengan sampaikan itu benar. Apa Pak? Kalau doa orang tua itu langsung terkabul. Oh ya, saya punya tetangga, anaknya itu ngerengek-rengek untuk minta dibelikan motor. Terus gimana? Ya bapaknya nggak punya uang, tapi karena anaknya ngerengek terus, akhirnya ya sudah, dia berupaya untuk mewujudkan keinginan anaknya, entah itu berhutang. Nah, ketika menyerahkan motor itu kepada sang anak, terlontar ucapan yang jelek. Apa katanya? Nih, pakai sampai mati. Hati-hati ya. Ucapan orang tua itu dikabulkan oleh Allah. Maka ternyata baru pertama pakai, keluar dari rumah ditabrak truk, mati. Pakai sampai mati. Maka hati-hati. Kalau sedang marah sama anak-anak, tolong dijaga lisannya. Jangan sampai keluar ucapan yang jelek. Karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua. Ya. Jadi doa yang dikabulkan tadi yang pertama